Maaf tadi barusan kehilangan koneksi ya. Jadi kita telat 10 menit lebih ya. Tadi udah tanya beberapa kok enggak live ya. Kita ada sukacita ya, walaupun terlambat tapi tidak mengurangi berkat pengurapan buat saudara. Kita percaya dari beberapa tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, kenapa ada banyak hamba Tuhan yang meninggal karena corona ya. Kita sambil menunggu beberapa orang yang join. Saya minta maaf, ini saya lagi panik sampean ya, karena enggak tahu tiba-tiba bisa poor connection ya. Sampai dari tadi saya berusaha untuk memperbaikinya masih belum bisa ya. Dan yang saya tahu, yang saya tangkap, yang saya perlu berbagi hari ini, kita enggak perlu menyalahkan ya. Ada yang tanya, Bu, apakah hamba Tuhan yang meninggal karena corona itu karena kurang berdoa ya? Tapi saya berkata bahwa semua yang terjadi kita semua tidak perlu tahu. Apapun terjadi bukan karena kita kurang berdoa, tapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Dan ketika pertanyaan itu ditujukan, Tuhan ingatkan saya Mazmur 121. Tuhan ingatkan gini, akulah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap ya. Bahkan di firman itu dikatakan bahwa engkau tidak akan goyah karena aku penjagamu, matahari bulan tidak akan bisa menyakiti hidupmu, bahkan tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan kamu sampai nyawamu. Bahkan yang terakhir dikatakan bahwa akulah penjaga hidupmu, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu berarti hari ini saya cuma bisa jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Hamba Tuhan yang meninggal atau siapapun yang meninggal, kita tidak perlu tahu karena Tuhan tidak pernah memusingkan cara kita meninggal, tapi bagaimana kita hidup. Dan jawaban saya ketika ada beberapa pertanyaan, saya cuma bilang gini, justru hamba Tuhan yang meninggal ini akan mendapatkan satu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Kita tidak perlu takut dengan kematian. Kematian itu adalah zona yang sangat nyaman. Kalau saudara hidup di dunia, zona nyaman ya, saudara masih bisa menghadapi kematian ya, masih bisa menghadapi sakit penyakit sekalipun uang banyak. Tapi kalau saudara sudah hidup bersama Bapa di surga, zona sangat nyaman. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan ya, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada kematian. Itu berarti ketika menghadapi kematian, kita akan menikmati zona sangat-sangat nyaman bersama Bapa di surga. Amin. Hari ini saya akan berfirman tentang bagaimana hidup saudara dan saya mengalami satu proses, satu masalah ya yang bertubi-tubi. Bahkan kita mengalami kejadian hari ini pada saat dimana kita tidak pernah mengalami sebelumnya. Kita begitu bisa panik hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa hari ini semua proses yang Tuhan izinkan terjadi hari ini adalah karena kita harus berjaga-jaga. Bagaimana iblis tahu waktunya semakin singkat, iblis itu semakin dengan gencarnya. Justru di masa-masa ini banyak anak-anak Tuhan yang depresi ya, karena stres di rumah. Mereka bahkan kehilangan semangat hidup, rasanya putus asa, putus pengharapan. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu ini sampai kapan. Bahkan tadi ada orang yang mengabari saya, Bu Eli, kita semua lagi panik. Kenapa? Karena menurut kabar virus corona itu akan berakhir nanti September. Bayangin 2 minggu aja kita di rumah, kita sudah stres. Mana pekerjaan, usaha, semua pada tutup dan usaha penghasilan menurun, sedang kewajiban untuk membayar harus setiap bulan harus ada uang. Bayangkan Bu Eli, kalau sampai September ini terjadi, apa yang akan terjadi menimpa buat setiap manusia? Dan saya cuma beri jawaban, kita semua tidak ada yang tahu. Bahkan orang terhebat pun tidak akan pernah tahu kapan ini berlalu. Tapi saudara dan saya tidak perlu fokus. Tuhan tahu yang terbaik, waktu yang tepat untuk memulihkan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Yuk kita baca ayat di mana Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Artinya hari ini saudara tidak perlu fokus dengan apa yang bisa menimpa dunia ini, apa yang terjadi di depan mata kita. Semua yang kita alami hari ini, semua kita tidak pernah tahu sampai kapan dan kapan pemulihan itu terjadi. Tapi ada hal yang lebih penting di balik semua proses, di balik semua goncangan hidup, goncangan dunia, resesi dan sebagainya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan ingatkan bahwa hari ini waktunya sudah semakin singkat. Apa yang perlu saudara pikirkan hari-hari ini dengan proses yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, supaya fokus saudara berubah dari saudara yang cuman mementingin membangun kerajaan dunia saudara, kerajaan bisnis saudara. Banyak orang yang dulu sebelum mengalami masa-masa ini, kerajaan harga dirinya wow dibangun luar biasa. Kalau orang yang sudah sukses ya hidupnya beruang, apalagi kalau yang namanya harga diri yang dijatuhkan, selalu bilang gini, lu nggak tahu siapa gua, ya. Dan orang selalu berkata jangan main-main dengan saya. Itu setiap kesombongan, ya, tinggi hati selalu terjadi. Hari ini dengan proses hidup yang terjadi, Tuhan mau mengubah fokus dari kita yang cuman bangun kerajaan harga diri, nama baik, kesuksesan. Tuhan mau kita mulai fokus dengan kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertobatan. Dari orang Kristen bertahun-tahun yang hidupnya cuman sembrono, hidup semau gue, datang mau marah ya marah, datang mau ibadah ya ibadah, datang mau berdoa ya berdoa, terserah suka-sukanya kita. Dengan adanya proses hidup ini akan membuat saudara yang hidup seenaknya sendiri akan otomatis hari-hari ini banyak orang hidup dalam pertobatan. Banyak orang hidup semakin melekat kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hati yang hancur datang kepada Tuhan tidak pernah dipandang hina. Dan yang ketiga adalah percayalah kepada Injil. Hari-hari ini dengan fokus yang berat, Tuhan itu mau buat hidup saudara dan saya bukan percaya pada kenyataan. Buat hidup saudara dan saya selama ini saudara lebih fokus dengan masalah, saudara lebih fokus dengan kenyataan. Sehingga saudara tidak menghidupi firman dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya hari ini yuk kita lebih mempercayai Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menjamin ketika saudara hidup di dalam Injil kebenarannya, saudara dan saya pasti dijamin selamat. 3 hal yang akan saya bahas hari ini adalah tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah berbicara hari ini mungkin dulu sebelum hidup saya di proses Tuhan, saya selalu bangun kerajaan harga diri saya. Saya selalu bangun bagaimana kerajaan untuk membuat saya menjadi orang yang dikenal, ya. Tapi saya tidak pernah pikir kerajaan Allah. Tapi melewati proses, hidup saya bisa berubah dari fokus kerajaan dunia, kerajaan Allah. Bukan karena saya buka persekutuan doa. Bukan karena saya rajin ibadah. Bukan karena saya rajin untuk baca Alkitab. Itu yang merubah hidup saya secara luar. Proses hidup yang tidak mudah itu membuat saya mulai fokus meninggalkan kerajaan dunia, saya mulai bergeser membangun kerajaan Allah. Saudara dan saya sukses hari ini di mata dunia bukan berarti saudara otomatis sukses di mata Tuhan. Saudara kaya di mata dunia, apa artinya kalau di mata Tuhan saudara tidak kaya di hadapannya? Ini hari ini tentang kerajaan Allah. Kita buka bagaimana kita hari ini harus bangun perkara-perkara yang di atas. Kerajaan Allah berbicara saudara dan saya bukan menyelesaikan kehendak kita, tapi hari ini kita berlomba-lomba di masa-masa yang makin sukar. Saudara dan saya mulai bangun kerajaan Allah, menyelesaikan kehendak Bapa di muka bumi ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 berbicara, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seringkali kita hanya memikirkan bagaimana hidup saudara selama ini di bumi, kejar sukses dan sebagainya. Dan jujur buat hidup saya, waktu saya ambil komitmen Tuhan, saya mau bangun kerajaan Allah, bukan perkara yang mudah. Karena ketika saya
mau bangun kerajaan Allah, saya harus rela mengorbankan harga diri saya. Diinjak-injak, ya disakitin, saya tetap harus menabur benih buat kerajaan Allah. Harus mengampuni, harus mengasihi. Mungkin hari ini hidup saudara, mungkin usaha yang sepi, penghasilan yang menurun dengan semuanya. Tapi Tuhan tetap berkata, hiduplah bersukacita, ngucap syukur dengan apa yang ada di depan mata saudara hari ini, apa yang sudah tersedia. Tidak mudah saudara untuk membangun kerajaan Allah. Saudara butuh satu komitmen, bagaimana saudara tetap teguh apapun yang terjadi. Tuhan tetap kerajaan Allah itu di atas kerajaan harga diri saya, di atas kerajaan usaha saya. Usaha saya hari ini boleh goyah dan sebagainya, tapi aku tidak akan lepaskan untuk membangun kerajaan Allah setiap hari. Di tengah-tengah masa karantina, saudara bisa bangun kerajaan Allah setiap hari. Melalui apa? Saat teduh. Melalui hubungan bersama Tuhan, penyembahan bersama Tuhan, melalui ucapan syukur. Ucapan syukur menurut firman Tuhan adalah ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur, sukacita, bisa melayani seisi rumah, itu adalah satu pelatihan bagaimana usaha saudara membangun kerajaan Allah. Roma 8 ini fase di mana ketika saudara bangun kerajaan Allah. Yuk kita baca di Roma 8. Bukan perkara yang mudah. Jujur saya 10 tahun membangun kerajaan Allah. Berapa kali rasanya saya pingin menyerah saudara. Saya sudah bilang sama Tuhan, saya angkat tangan. Saya sudah tidak kuat lagi Tuhan. Tapi ketika Tuhan topang hidup saya, Tuhan berkata, bangun kerajaan Allah. Ketika engkau mempertahankan kerajaan, karena ketika engkau merasa Tuhan terlalu sakit, penghinaan buat hidupmu, dan saudara sedang melepaskan kerajaan Allah, Tuhan berkata buat hidup saya, ketika engkau menyerah, engkau bangun kerajaan harga dirimu tinggi-tinggi, dan engkau sedang merobohkan kerajaan Allah. Engkau bertahan dengan rasa sakitmu, walaupun hari ini engkau tidak dihargai. Apapun yang terjadi, dunia mau berkata yang buruk tentang engkau, tapi engkau tetap menabur benih kerajaan Allah. Di situ engkau sedang membangun kerajaan Allah. Dan ketika kerajaan Allahku yang kau bangun dan kerajaan harga dirimu yang engkau robohkan, maka semuanya pasti akan aku tambah-tambahkan. Itu janji Tuhan. Roma 8 ayat 34-37. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara percaya hari ini Yesus Kristus telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, dan dia berjanji bahwa dia akan menjadi pembela saudara dan saya. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Mungkin hidup saudara dan saya ketika mempertahankan kerajaan Allah, hidup saudara mengalami fase kesesakan. Bu Eli ketika harus hidup benar, hidupnya bukan tambah enak, sesak. Ketika saya juga mempertahankan kerajaan Allah, bukan berarti zona nyaman seketika, enggak saudara. Kadang-kadang saya sering ngomong buat jemaat saya ketika saya bertobat. Saya pernah mengalami fase di mana ketika bangun tidur sampai seperti ini saudara. Itu berarti orang yang sudah tidak tahu. Ketika iblis mulai tembakan masalah di depan mata saya bisa rasanya hidup ini Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Fase kesesakan, penganiayaan. Tapi ketika firman ini berbicara, ingat, aku sudah bangkit dan aku sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Aku akan menjadi pembelamu, dan tidak ada yang bisa memisahkan kasihku atas hidupmu. Apakah ketika hidupmu disakitin, hidupmu mengalami masalah yang begitu berat, aku tutup mata? Tuhan jelas berkata, aku sedang bela hidupmu dan aku tidak akan pernah menjauh dari kasih karuniaku atas hidupmu. Dan di situ saya mulai bangkit saudara. Saya tahu bahwa tidak ada satupun di tengah fase kesesakan, penindasan, bahaya sekalipun yang membuat saya harus sesak nafas saudara. Tapi hari itu Tuhan berkata, aku pembela hidupmu. Dan ketika aku bela hidupmu, engkau tidak perlu khawatir. Ada waktunya
di mana apa yang engkau tabur dengan bercucuran air mata, engkau pulang pasti dengan sorak-sorai kemenangan. Benih kerajaan Allah yang kau tabur dengan cucuran air mata tidak pernah berakhir dengan perkara sia-sia. Bahkan firman ini berkata, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ini ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mungkin fase berikutnya lebih berat lagi, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Oleh karena engkau, kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahkan hidup saudara dan saya hari ini mungkin seperti domba-domba sembelian, saudara. Saya sering ngajari buat orang-orang disakitin berapa kali pun, ngampuni. Orang sering tanya buat hidup saya, Bu Eli, sampai kapan mau ngampuni Bu Eli? Sudah diampuni malah makin menjadi-jadi. Malah dipikir hidup saya sabar, suami saya makin menindas hidup saya. Tapi percayalah firman Tuhan hari ini, mungkin hidupmu taat, lihat orang dunia korupsi, main cara yang kotor, hidupnya makin diberkati. Saudara yang sudah nabur bercucuran air mata, hidup di dalam kebenaran, tapi tetap usaha saudara hari ini masih terlihat kacau balau. Tetapi tetaplah setia. Firman Tuhan berkata hari ini di Roma, Tuhan itu pembela hidup saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup saudara terpuruk, karena tidak ada satupun dari hidupmu yang bisa memisahkan dari kasih Kristus yang begitu besar. Dan saudara lihat berikutnya, bukan selamanya hidup saudara hari ini ngalami kesesakan, penganiayaan. Bukan selamanya saudara seperti domba-domba sembelihan. Karena ayat berikutnya berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Suatu kali perjalanan hidup saudara membangun kerajaan Allah bukan perkara sia-sia. Akan ada satu fase di mana saudara dan saya akan dibawa Tuhan keluar, bukan hanya sekedar menang, tapi Tuhan berkata lebih dari pemenang. Itu yang membuat hari ini saudara tidak perlu takut mengalami fase apa. Kesesakan, penganiayaan, ada bahaya yang hebat, bahkan seperti domba sembelian. Yang saudara hari ini orang dunia berkata bodoh, orang dunia berkata kasihan deh lu, hidup untuk bisu tuli, sepertinya hidupmu makin ditindas, justru yang jahat makin terlihat bertambah enak. Siapa yang bilang? Bapa di surga selalu membela hidup anak-anaknya. Suatu kali saudara dan saya akan dibawa titik keluar lebih dari pemenang. Artinya hari ini jangan jemu-jemu untuk membangun kerajaan Allah di tengah masa yang sukar. Jangan sampai karena masalah, jangan sampai karena saudara depresi, stres. Justru masa-masa ini Tuhan mau kita semua, karena waktunya sudah semakin singkat, buat saudara dan saya berlomba membangun kerajaan Allah. Hari ini Tuhan persiapkan buat saudara, yuk kita pakai kasut. Kasut itu Tuhan selalu berkata buat hidup saya, rela sesaat untuk hidup dalam kesesakan, penganiayaan, hidup seperti domba-domba sembelihan. Rela sesaat karena engkau sedang bangun kerajaan Allahmu, bukan perkara sia-sia. Semuanya pasti aku tambahkan, engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Amin saudara. Itu yang membuat hari ini, yuk di masa sukar hari ini, sudah apapun berita saudara tidak perlu dengar. Yang penting hari ini saudara berkata buat hidup saudara sendiri. Saya sering ngomong buat hidup saya sendiri. Saya akan tetap setia membangun kerajaan Allah walau di tengah masa sukar. Makanya hari ini
Kalau ada orang yang mau konseling sama saya dan sebagainya, saya selalu bantu mereka. Saya selalu beri kekuatan, walaupun orang bilang gini, Bu Eli sendiri nggak hadapi masalah, tapi Bu Eli masih tetap setia memberi kekuatan. Karena saya tahu di tengah saya diproses Tuhan, saya tetap tidak kepingin kehilangan kesempatan saya untuk membangun kerajaan Allah. Justru melalui pengalaman hidup saya, di saat kelemahan saya, justru saya bisa makin banyak maksimalkan orang-orang yang butuh kekuatan. Itu membuat mereka menjadi kuat. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana? Bertobatlah. Fokus pada pertobatan melalui respon. Saudara lihat bagaimana hari ini saudara dan saya dipersiapkan Tuhan di Wahyu 19 ayat 7-8. Yuk kita baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dari hidup saudara yang tidak mengalami hari ini, banyak orang yang mulai menyadarkan dirinya sendiri. Iya ya Tuhan, dulu zona nyaman, saya mau datang ibadah, ya mau datang ya datang. Ada arisan nanti dulu ya Tuhan. Ya, saudara mau ibadah, ada acara makan-makan, nanti dulu ya Tuhan. Nanti aja Tuhan. Nanti enggak apa-apa, minggu depan saya ganti Tuhan. Ya, betapa hari itu saudara menyadar kalau saudara tidak mengalami proses, saudara mungkin hidupnya sembrono terus. Jadi orang Kristen puluhan tahun, mau marah ya marah, mau maki-maki orang ya mau maki-maki orang. Saudara mau balas kejahatan ya suka-sukanya saudara. Yang penting berdoa, minggu minta ampun, datang ke gereja. Apakah ini hidup dalam pertobatan saudara? Saudara lihat apa yang dikatakan kitab Wahyu, bahwa saudara dan saya sedang menyambut kedatangan mempelai agung. Dan saudara sedang dipersiapkan untuk pakai gaun yang mahal saudara, yang berkilauan, yang putih bersih. Artinya saudara tidak bisa jadi orang Kristen hari ini bertahan, yang penting berdoa, kasih persembahan, tapi saudara masih menggunakan jubahnya dunia. Saudara masih pakai baju dunia, separuh dunia, ya di mata Tuhan saudara tetap pakai baju dunia. Karena apa? Jubah kekudusan itu harus terjadi. Dengan adanya masa yang sulit, saya dulu sewaktu zona nyaman hidup saya seperti itu saudara. Kenapa saya bisa berbicara? Karena itulah saya. Saya dulu kalau mau marah sama pembantu, seenaknya sendiri. Saya merasa saya majikan, saya punya hak untuk ngata-ngatai mereka kasar. Itu yang saya lakukan. Dulu saya sebagai orang tua, kalau saya marah sama anak, saya maki-maki anak, bahkan saya ancam anak saya, karena saya merasa saya punya otoritas sebagai orang tua. Tapi hari ini ketika Tuhan didik saya selama 10 tahun, hidup saya mulai berubah saudara. Hidup saya mulai hidup di dalam pertobatan. Yang Tuhan ingatkan buat hidup saya, Eli, ganti baju duniamu dengan jubah kekudusanku. Aku mau engkau mempersiapkan gaunmu yang mahal. Pada waktu aku datang di dunia dan aku dapati engkau sudah memakai, di mana engkau siap dengan gaun yang termahal untuk menyambut kedatanganku. Di situ saya mulai sadar hidup dalam pertobatan saudara. Dan saya mulai hari-hari itu, mulai hidup saya berubah. Kalau dulu saya suka marah-marah, mulai saya belajar. Di mana Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Penundukan diri saya mulai saya jalankan. Di mana roh saya yang mematikan daging. Kalau dulu daging yang sering matikan roh. Tiap kali Tuhan berkata, Eli sabar, jangan marah. Tapi saya tidak bisa. Saya selalu emosi. Tapi hari ini saya berusaha hidup dengan berjalan roh saya yang matikan daging. Ketika daging berkata, marah saja, ada buktinya, kamu berhak marah dan sebagainya. Walaupun saya di sini saya belajar saudara, ketika saya melayani anak-anak bukan perkara yang mudah. Ya, kadang-kadang kita sudah capek bersih-bersih rumah.
saya pindah barangnya masih bisa marah-marahin saya. Biasanya saya langsung marah saudara. Tapi hari itu saya belajar, walaupun saya merasa bahwa saya sudah capek, tapi saya selalu belajar bahwa roh saya yang matikan daging. Saya selalu berkata, Eli sabar, Eli tidak boleh marah, tetap sukacita, walaupun ada yang mengesalkan. Itu saya selalu praktek. Dan ketika saya berhasil roh mematikan daging, ada damai sejahtera, sukacita. Saudara dan saya hari ini di masa-masa sukar, saudara mulai fokusnya berubah. Dari hidup seenaknya sendiri dulu, mulai atur hidup sungguh-sungguh. Bagaimana hidup saudara mengalami satu pertobatan. Ibrani 12 ayat 10-11 berkata seperti ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Hari ini ada hajaran didikan Tuhan yang membuat saudara dan saya sakit. Ya, disakitin hati itu ndak enak saudara, sakit. Lihat sesuatu yang dulu nyaman, tiba-tiba sukacita, kenyamanan saudara hari ini hilang, itu ndak enak saudara. Firman Tuhan berkata memang ada hal yang mendatangkan duka cita. Tapi dari proses hajaran Tuhan hari ini, didikan Tuhan, itu akan mendatangkan apa? Yang pertama firman Tuhan berkata apa? Mendatangkan kekudusannya. Saudara dan saya diajar hidup kudus, bukan kudis saudara. Yang kedua, menghasilkan buah kebenaran, bukan buah-buah daging yang semakin menjadi-jadi. Tapi saudara dan saya melalui proses yang berat ini, saudara mulai munculkan buah-buah kebenaran. Yang ketiga, selalu ada damai. Mungkin selama ini saudara memerintahkan apa? Masalah yang memerintah hidup saudara. Jujur ketika saya belajar hidup kudus dan menghasilkan buah kebenaran, hari ini ada keadaan apapun, itu membuat hidup saya damai. Saya sudah tidak panik lagi. Karena saya tahu bahwa saya sudah punya pikiran Kristus. Saya selalu memerintahkan damai sejahtera dalam hidup saya buat Tuhan. Dan di situ saya tahu bahwa hari-hari ini kalau saudara mengalami proses, saudara tidak usah banyak tanya sama Tuhan. Kenapa dan kenapa, mengapa. Yang pasti hari ini Tuhan cuma ingatkan buat saudara dan saya. Yuk, kita semua yang pertama hari ini adalah kerajaan Allah berbicara, saudara rela. Sesaat sakit tidak apa-apa, tapi Tuhan lagi paksa saudara dan saya mulai bangun benih-benih kerajaan Allah. Tanpa proses, saudara tidak akan pernah berubah untuk menabur benih. Yang saudara tabur cuman kesuksesan, kejar kapan Tuhan bisa beli rumah, kapan Tuhan dari rumah 1 beli rumah 2, kapan Tuhan usaha saya makin diperbesar, kapan Tuhan saya makin terkenal dan sebagainya. Itu yang saudara kejar. Yang kedua, bangun pertobatan adalah berbicara. Hari ini Tuhan bukan hanya mau mempersiapkan kasut, tapi jubah. Berbicara gaun yang mahal, jubah kekudusan, supaya ketika saudara sewaktu-waktu kita pulang ke rumah Bapak, kita sudah didapati, kita sudah pakai kasut dan baju jubah, di mana semua yang terbaik saudara sudah hari ini persiapkan. Amin. Yang ketiga adalah bagaimana hari ini saudara percaya kepada Injil. Tanpa Injil, tanpa kekuatan Injil, omong kosong saudara bisa bangun kerajaan Allah. Omong kosong saudara bisa hidup dalam pertobatan. Justru hari ini saudara tidak perlu lihat kenyataan. Saudara tidak perlu mempercayai bukti. Walaupun bukti di depan mata itu benar-benar keadaan saudara memang terpuruk. Keuangan saudara lagi minus. Semua kacau balau. Keadaan hidup sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi percayalah, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah.
Allah sendiri. Justru ketika kita makin percaya kepada Injil, saya tanpa nyadar bahwa saya sedang menghidupi firman. Artinya saya sedang menghidupi firman dan jadi pelaku firman. Saya tidak lagi percaya kepada kenyataan, tapi saya lebih mempercayai Injil. Dan sampai hari ini yang saudara lihat, apa yang membuat saya tetap bertahan di dalam hidup saya. Saya selalu berkata bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu yang saya pertahankan. Yang saya pertahankan lagi adalah ketika Tuhan berjanji, Eli, hari ini memang yang kau lihat mungkin air tawar, tapi percayalah suatu kali ketika engkau keluar dari lebih dari pemenang waktuku, Tuhan berkata, air yang tawar itu akan jadi anggur yang manis. Bahkan aku datang atas hidupmu bukan untuk menghancurkan rumah tanggamu, tapi aku datang ke dalam hidupmu karena aku akan datang dengan kelimpahan pemulihan yang luar biasa yang akan kau nikmati. Itu yang membuat saya bertahan hari ini, mempercayai banyak janji Tuhan di dalam hidup saya. Saya tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Roma 1 ayat 16-17 jelas berkata gini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ketika saudara percaya pada Injil, bukan lagi percaya pada kenyataan, karena mata saudara melihat Tuhan tambah parah, tambah parah, tambah parah. Tuhan, tidak ada bukti baik loh Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap. Saya menghidupi proses, tidak ada bukti baik saudara, tapi saya terlalu percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun di dunia. Dan ketika saya mempercayai Injil, Tuhan berkata, aku akan menyelamatkanmu. Tidak ada kata-kata bahwa ketika saudara percaya Injil, hidup saudara makin terpuruk. Hari ini pegang teguh yang jadi rema saudara. Sampai hari ini walaupun itu belum digenapi, tapi percayalah, pasti suatu kali firman itu akan menyelamatkan keuanganmu. Firman itu akan menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan suamimu, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan kesehatanmu. Itu yang akan terjadi. Amin saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. 1 Tesalonika 1 ayat 5 berkata gini, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara dan saya percaya Injil itu ada satu kepastian ya dan amin. Di mana Roma 9 ayat 28 berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ada lagi ayat Yehezkiel 12 ayat 28 yang berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tidak ada satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Saudara kalau mengerti kekuatan firman, hari ini saudara tidak akan pernah takut. Hari ini saudara baca firman di rumah, dan ketika firman itu menjadi rema, kena dalam hidup saudara, itu perkatakan. Karena firman itu kekuatan Allah, firman itu ada kepastian bahwa saudara dan saya pasti akan diselamatkan. Mungkin firman itu berkata, hari ini anakku jangan takut, jangan khawatir. Firman itu berkata, tetap punya semangat, tetap sukacita, tetap syukur karena jerih payahmu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Ketika saudara hidupi itu, saya menghidupi. Setiap kali saya hidup dalam keterpurukan dan saya merasa, Tuhan, keadaan saya seperti ini lagi Tuhan, kok dapati saya berita buruk lagi. Tapi saya cuma berkata di hadapan Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, kalau itu memang yang terbaik. Saya tetap percaya, jerih payah saya menjalani proses 10 tahun tidak pernah berakhir sia-sia.
Selalu ada kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan hari ini bukan perkara sia-sia. Kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas hidup saya dibanding beberapa tahun yang lalu, kemuliaan Tuhan hari ini jauh lebih besar, saudara. Ada sukacita yang lebih besar dalam hidup saya di tengah proses, dan saya boleh berkata terima kasih Tuhan. Engkau tidak cepat jawab doa saya, Engkau tidak cepat mengambil duri dalam daging. Walaupun saya merasakan duri dalam daging itu setiap saat ketika saya merasakannya sakit, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya berteriak, Tuhan ambil duri dalam daging saya, dan Tuhan tidak jawab. Saya bersyukur hari ini, membuat hidup saya hari ini 3 hal ini, saudara, saya hidupi. Dan saya tahu ketika waktunya saya harus pulang ke rumah Bapak. Saya yakin bahwa selama 10 tahun hidup saya bukan berakhir sia-sia. Semua taburan kerajaan Allah saya, benih-benih kebenaran saya, Tuhan sedang akumulasikan. Amin, saudara. Bahkan Tuhan sudah melihat bagaimana pertobatan dalam hidup saya. Manusia lama saya sudah berlalu menjadi manusia yang baru, serupa dengan karakter Kristus. Bahkan yang membuat Tuhan bangga adalah ketika saya tidak lagi menggunakan baju dunia saya. Ego saya, tinggi hati saya, kesombongan saya, semuanya sudah dihabiskan. Dan hari ini saya bisa pakai jubah kekudusan saya. Yang pasti Tuhan bilang ini, pakai gaun semahal mungkin supaya hidupmu makin menyenangkan hatiku. Saudara bayangkan kalau saudara lagi menanti kedatangan seorang mempelai. Otomatis saudara, kita kalau bisa berdandan secantik mungkin. Gaun itu yang kalau bisa yang dikenakan bukan yang biasa-biasa, menyambut sang pangeran, saudara. Ini mempelai agung, saudara. Saudara dan saya hari ini bersyukur dengan keadaan virus corona, mau keadaan dunia ini di bawah. Memang firman Tuhan sudah berkata, dunia dengan segala keinginannya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi ingat bahwa saudara dan saya bukan dari dunia. Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kalaupun ada pendeta yang mati karena virus corona, karena dia akan menikmati anugerah Tuhan, yaitu sona yang sangat-sangat nyaman. Tuhan memberikan hidup tanpa air mata, hidup tanpa kematian, penderitaan. Buat saudara dan saya hari ini bersyukur dengan apapun. Bahkan yang ketiga, hari ini ketika ada sona penderitaan, ada proses yang begitu berat, membuat saudara mulai nyadar bahwa saudara lebih percaya kepada Injil. Saudara mulai praktek, saudara mulai menghidupi firman di dalam kehidupan saudara. Saudara mulai mempercayai firman daripada kenyataan hidup. Saudara tidak lagi pusing dengan kenyataan hidup yang memang harus terjadi masa-masa sukar buat siapapun saudara hari ini. Orang mau terkenal, orang kaya, semua akan mengalami pencobaan di seluruh dunia, Alkitab berkata. Tapi yang hari ini membuat saudara kuat, hari ini ingat, Tuhan sudah ingatkan buat saudara dan saya, aku sudah mati dan aku sudah bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini aku pembela hidupmu. Hari ini kasih setiaku, kasihku tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Walau hari ini engkau hidup dalam penderitaan, kesesakan, engkau seperti domba-domba sembelian. Mungkin hari ini untuk hidup dalam kerajaan Allah engkau dihina. Engkau hari ini mengalami penurunan, kesuksesanmu hari ini mungkin sedang kacau balau. Percayalah, suatu kali saudara dan saya akan dibawa Tuhan sona keluar lebih dari pemenang. Kalau dikatakan lebih berarti bukan sekedar menang. Hari ini penantian saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak mau jadikan saudara cuma sekedar menang. Tapi hari ini Tuhan sedang bawa saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Jangan pernah menyerah saudara. Hadapi hidup ini dengan sukacita ya. Masa karantina mau diperpanjang apapun ya, dengar berita mau diperpanjang, saudara tetap berkata, yang penting hidupku hari ini Tuhan, di tengah masa kesesakan ini aku tidak akan lepaskan kerajaan Allah. Aku akan hidup semakin berubah. Dagingku aku mau semakin aku salibkan supaya aku mati bagi Kristus, yaitu dagingku mati buat engkau, supaya aku hidup di dalam kekudusan, aku hidup di dalam roh kebenaran.
kebenaran. Aku memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dunia boleh panik, tapi damai sejahtera Allah ketika tinggal dalam hidup saudara dan saya, saudara tidak akan gentar menghadapi tekanan apapun. Amin saudara. Dan janji Tuhan kalau saudara hari ini hidup 3 hal, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Ini janji yang saya selalu pegang teguh. Ayat ini selalu menjadi ayat favorit saya. Kalau saya lagi terpuruk, saya selalu ingatkan buat diri saya, Eli, tidak perlu berkecil hati. Ya, ayat itu berkata gini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Saudara dan saya hari ini menghadapi masa yang sulit ya, ketika saudara fokus dengan 3 hal, kerajaan Allah, bertobat, pertobatan saudara ya, dalam arti saudara hari ini pakai apa saudara? Kasut berbicara rela sesaat menderita buat kerajaan Allah. Yang kedua, hari ini saudara harus pakai jubah ya, kekudusan, mempersiapkan kedatangan sang mempelai agung. Yang ketiga, hidup Injil berbicara setia. Ketika saudara setia menghidupi, mempercayai Injil sampai akhir hidup saudara, iman saudara tidak goyah. Walaupun tidak dijawab Tuhan, tidak apa-apa. Aku tetap setia mempercayai Injilmu. Di situ saudara akan lihat ada banyak mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan ini janji Tuhan. Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan. Mungkin hari ini jalan hidupmu begitu gelap. Semua jalan Tuhan tertutup. Kanan, kiri, muka, belakang, tidak ada jalan terbuka. Tapi ada jalan yang tidak pernah tertutup, yaitu jalan di atas. Jalan surga, jalannya Tuhan itu selalu terbuka buat saudara dan saya. Walaupun saat ini tiada jalan, Tuhan berkata, aku pasti membuka jalan saat tiada jalan. Amin saudara. Dan yang kedua apa janjinya? Orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan. Mungkin hari ini air mata yang saudara rasakan, nyesek Tuhan, penderitaan, Tuhan dihina-hina Tuhan. Ada masalah hutang, kelilit hutang, keuangan dan sebagainya yang saudara tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan. Tapi ketika aku fokus dengan kerajaan Allah, pertobatan dan Injilmu, aku percaya Tuhan bahwa hidupku dan keturunanku pasti akan menetap di dalam kebahagiaan. Karena Tuhan sang pembela hidup saudara dan saya pasti memberikan kebahagiaan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan di balik semua itu. Ada air mata sekalipun, ada pengorbanan, ada jeripaya saudara hari ini. Dia selalu menetapkan tujuan akhirnya lebih dari pemenang yang akan menikmati kebahagiaan. Amin saudara. Dan yang berikutnya apa? Anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini yang saudara dan saya hari ini berjuang sebagai orang benar. Karena apa? Karena saudara bukan hanya saudara yang menikmati, Tuhan selalu ingat buat keturunan orang benar, buat keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara takut apa? Kalaupun hidup saudara berakhir, Tuhan tetap ingat bahwa ada anak cucu saudara. Dia ingat, oh Eli, oh si A, si B yang hari itu berjuang buat kerajaan Allahku. Sampai dia rela harga dirinya diinjek-injek. Dia rela walaupun dihina, dia rela walaupun hari itu tokonya sepi, usahanya menurun. Tapi mulutnya selalu ngucap syukur, mulutnya selalu memuliakan aku. Dia tetap setia hidup dalam pertobatan walaupun dunia menawarkan untuk investasi yang cepat kaya, tapi dia tetap memilih taat di dalam jalanku. Dia tetap memilih hidupnya jujur di hadapanku. Itulah satu kepercayaan yang
Tuhan akan berikan buat saudara dan saya, buat orang-orang yang seperti ini yang Tuhan sedang cari. Percayalah 3 hal ini, kalau saudara tahu janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah menunda-nunda. Apa yang aku firmankan itu pasti aku genapi. Apa yang aku firmankan pasti terjadi. Berarti apa yang Tuhan janjikan hari ini buat saudara dan saya yang takut akan Tuhan, saudara pasti ditunjukkan jalan. Tidak ada jalan tertutup. Suatu kali ada jalan yang terbuka dan saudara akan kaget. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara seperti orang bermimpi. Saudara akan bersorak-sorai kegirangan dan saudara berkata, yes Tuhan, tidak sebanding loh Tuhan sama pergumulanku. Hasilnya hari ini ketika Engkau buka jalan, dahsyat. Kalau saudara yang buka jalan mungkin hasilnya biasa-biasa. Tapi kalau tangan Tuhan yang buka jalan, perkara besar pasti terjadi. Mujizat yang besar pasti terjadi. Dan ketika Tuhan buka jalan, hidup saudara juga sudah berubah. Jubahnya sudah diganti juga dengan yang mahal. Kerajaan Allahnya sudah terbangun. Dan saudara bisa menikmati semua yang terbaik karena jeripaya saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan, saudara dan saya menetap di dalam kebahagiaan. Kebahagiaan sampai melihat anak cucu saudara tetap diberkati. Amin saudara. Hari ini firman ini mengingatkan buat saudara dan saya, jangan pernah takut menghadapi apapun. Saudara perlu mulai hari ini tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman. Saudara dan saya lihat keadaan hidup. Tidak pernah loh, saya seumur-umur saya merenungkan ngalami keadaan seperti virus corona. Walaupun saya sudah 49 tahun hampir saudara, hari ini saya mikir, saya ingat-ingat Tuhan dari kecil ya. Sampai saya kemarin ngomong sama anak saya, mama ini dari kecil sampai umur segini, ini yang mama rasakan hari ini yang paling tidak pernah dialami saudara. Dan anak saya bilang, iya ya mam, hari ini saya yang masih kecil-kecil ini gimana mam, ngalami keadaan seperti ini. Dan saya cuma bilang buat anak-anak saya, tidak usah takut. Tuhan itu pasti jagai keluar masuk kita semua. Tuhan itu pasti jagai hidup kita semua dari kecelakaan. Tuhan pasti jagai hidup kita, tidak ada matahari bulan. Janjinya sebagai penjaga, dia akan jagai kita semua. Saudara percaya hari ini keadaan semakin tambah sukar ya. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara hidupi firman hari ini, ketika saudara tetap teguh bangun kerajaan Allah, tetap hidup dalam pertobatan, tetap mempercayai Injil, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan untuk hidup menetap dalam kebahagiaan sampai anak cucu. Dan saudara pasti melihat jalan yang terbaik. Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan saudara? Ya, mungkin saudara ada keraguan ya. Ada beberapa orang banyak hari-hari ini ya yang curhat sama saya masalah hutang. Bahkan tadi kemarin malam ada orang yang telepon saya sampai dia bilang gini, Bu, doakan saya supaya saya tidak bunuh diri ya. Karena saya sudah terlilit hutang yang begitu banyak. Aset dijual tidak ada yang laku. Sementara debt collector setiap hari datang ke rumah ya. Saya cuma bisa beri jawaban, percayalah. Firman Roma 8 itu saya berikan, penindasan, kesesakan, bahaya maut. Tuhan itu pembela hidupmu. Tuhan itu pasti menyelamatkan. Kasih-Nya yang begitu besar, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Walaupun keadaan hari itu saya cuma bilang hadapi debt collector, hutang hadapi semuanya. Kalau memang tidak punya uang, bilang tidak punya uang, memang keadaan seperti ini. Tapi yang paling penting adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti pembela hidup saudara. Amin. Dan ketika saya beri kekuatan itu dan saya doakan, dan dia berkata, iya Bu Eli saya siap menghadapi, tidak usah takut. Saudara belum melangkah sudah takut karena apa? Intimidasi iblis. Nanti di penjara, nanti kamu bakal disiksa hidupnya. Itu kan pikiran-pikiran yang selalu ditembakkan iblis supaya apa? Saudara belum melangkah sudah stres duluan. Nanti diomong bangkrut, hidupmu makin terpuruk, kamu akan dimasukkan koran. Banyak orang yang parno
belum terjadi tapi sudah membayangkan yang enggak. Aduh Tuhan, kalau nama saya dimasukin koran gimana, dimasukin penjara. Apapun yang terjadi, percayalah, semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tetap ada di dalamnya. Ketika hati yang hancur datang kepada Tuhan, tidak pernah dipandang hina. Hati yang hancur meminta pengampunan, belas kasihan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi, bukan anak-anak gampangan. Amin saudara. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Yuk kita berdoa hari ini. Saudara sudah ngerti semuanya. Ya, bangun kerajaan Allah. Mulai sekarang setelah dengar firman ini, ya bilang buat seisi rumah. Kalau suami lagi stres, gak usah stres. Tetap beri kekuatan firman. Bangun Pak kerajaan Allah, bangun semuanya yang terbaik. Mungkin selama ini kita hidupnya sembrono, mau ibadah seenaknya sendiri, lebih mengutamakan kepentingan kita. Mulai sekarang datang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan, dulu saya hidup sembrono, saya hidup seenak-enak saya tidak total hidup dalam kekudusan dan mencari kebenaran. Hari ini ketika saudara datang dengan hancur hati, percayalah, pagar kasih karunia-Nya selalu terbuka buat saudara. Pintangannya tidak pernah tertutup. Dia selalu mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Hari ini Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku selalu memberi kelegaan. Marilah. Bukan berarti Tuhan berkata, marilah kamu yang berduit, kamu yang sudah jadi pendeta, kamu yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Tidak. Marilah. Mau saudara gagal, mau saudara sering nyakiti hati Tuhan, mau saudara punya hutang hari ini, mau saudara lagi ngalami masalah yang berat, Tuhan tetap terbuka tangannya buat saudara dan saya. Hari ini yuk kita datang buat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita tahu hari ini tangan Tuhan itu terbuka buat saudara. Dia berkata, marilah kepadaku. Hari ini serahkan beban beratmu apa, letih lesumu apa yang menjadi hidupmu capek. Hari ini serahkan sama Tuhan. Beri, Tuhan akan beri kelegaan. Itu berarti dia sedang siapkan jalan keluar yang terbaik. Saudara dan saya pasti menetap kebahagiaan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tidak mau lagi jadi orang Kristen yang hanya terintimidasi oleh iblis. Kami cuma terfokus dengan masalah dan masa-masa yang makin sukar. Kami cuma fokus dengan masalah kami yang semakin seperti gunung. Seolah-olah kami menghadapi jalan buntu. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kami percaya ketika firman ini menyadarkan hidup kami bahwa ini masa waktunya yang sudah semakin singkat. Kami mau Tuhan hari ini kami fokus dengan kerajaan Allah, pertobatan, dan kami mau Tuhan hari ini kami lebih mempercayai Injil di atas kenyataan hidup kami. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kami percaya hari ini kami sedang mempersiapkan kasut. Kami sedang mempersiapkan jubah kekudusan. Kami sedang mempersiapkan mahkota kami ketika kami setia sampai akhir menutup mata. Kami tidak melepaskan kepercayaan kami kepada Injil. Di situ kami akan menikmati. Bahkan Tuhan berkata, semuanya akan aku tambah-tambahkan. Kami percaya Tuhan, kami akan menikmati masa-masa yang tersulit ini bersama Tuhan. Ketika Engkau berkata bersukacitalah, mengucap syukurlah, itu berarti di balik sesuatu yang terburuk sekalipun pasti ada Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu Engkau pembela hidup kami, Bapak. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Kami sedang dalam perjalanan keluar lebih dari pemenang. Dunia ini sedang hancur, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sedang dibawa Tuhan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Keuangan kami yang kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati masalah rumah tangga. Kami percaya Engkau yang memulihkan kesehatan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, kami tetap berdoa supaya virus corona segera berlalu Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu ketika banyak anak-anak Tuhan yang berteriak memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap jeritan hati kami. Kami minta kemurahan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kemenangan sudah terjadi. Kami imani dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.
Sampai ketemu di berikutnya ya. Tetap semangat, jangan sampai lemah imannya karena iblis paksa lihat kenyataan ya. Mulai sekarang banyak baca firman, karena ketika saudara mempercayai Injil, Injil itu segera digenapi, akan terjadi dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. God bless.